Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan kalian menyimak penjelasan ini. Selamat malam, barangkali kalau malam ya. Kali ini Bu Lutfi akan menganalisis opini yang sudah dikerjakan oleh kawanmu. Ini tadi yang mengerjakan Siti Kaila sudah saya lihat di drive itu sudah bikin rancangan. Setelah Bu Lutfi minta untuk membuat opini utuhnya juga sudah dibikin. Jadi ini sekarang tinggal dijelaskan untuk jadi contoh buat yang lain juga ya. Yang pertama tentang fear of missing out ini kan judul ya. Jadi karena ini opininya dalam bahasa Indonesia, jadi ini diganti ya nanti Kaila ya, untuk yang buat Kaila. Lalu untuk penyusunan paragraf, satu paragraf itu biasanya atau idealnya terdiri dari 4-5 kalimat, satu untuk kalimat utama dan 4-nya kalimat penjelas gitu. Jadi kalau di sini masih ada, ini yang kalimat pertama ada 1, 2, ini nanti dipasang di sini aja. Nah, oke, begini boleh. Ini untuk paragraf yang pertama, paragraf itu untuk kalimat pertamanya menjorok ya. Ini sudah saya betulkan. Lalu ini paragraf kedua. Ini belum bahasa ya, baru penataan paragraf dan isi aja dulu. Namun karena kecenderungan bermain di media sosial kadang membuat sebagian dari kita bisa menjadi stres atau sakit hati. Nah ini belum kalimat nih. Namun karena kecenderungan bermedia sosial kadang membuat sebagian dari kita bisa merasa stres atau sakit hati. Nah, apa tuh? Jadi ini dihilangin aja, biar jadi kalimat ya. Kecenderungan bermain media sosial kadang membuat sebagian dari kita merasa, kadang membuat kadang membuat kan merasa stres ataupun sakit hati. Seperti halnya ketika teman-teman kita pergi ke suatu pesta, tetapi kita tidak diundang atau turut serta dalam acara tersebut, kita sakit hati. Maksudnya kan gitu. Ataupun saat sahabat kita pergi liburan namun kita tidak bisa ikut karena acara keluarga, kita juga sakit hati. Ini contoh, oke. Boleh. Keadaan tersebut itulah yang biasa kita kenal dengan FOMO. Oke. FOMO adalah perasaan takut ketika orang lain bersenang-senang tanpa kita atau tanpamu punya kehidupan lebih baik dari kamu atau mengalami hal-hal yang lebih baik daripada kamu merasa tidak mau ketinggalan atau ingin melebihi dia. Perasaan ini juga menimbulkan oke. Ini pengenalan tentang FOMO boleh, satu paragraf ya. Lalu sadar atau tidak, beberapa dari kita mungkin mengalami ini di kehidupan sehari-hari. Tetapi tahukah kalian kalau FOMO itu menyebabkan permasalahan psikologis pada diri kita? Ini bisa nih masuk ke sini Mas ini. FOMO seringkali membuat kita ingin selalu terhubung dengan orang lain sehingga kita selalu mengecek laman media sosial, untuk mengikuti kegiatan mereka dengan dalih tidak ingin ketinggalan momen bersama mereka. Namun hal itulah yang semakin membuat kita iri. Oke, paragraf berikutnya ya. Karena kita tidak here and now, seperti halnya kita fokus ke media sosial, hal ini bukan sesuatu yang baik, boleh. Jadi bagaimana? Ini gini aja. Jadi bagaimana cara kita memfokuskan kehidupan pada the real world? Bukan world, harusnya world, dunia ya. Bukan pada media sosial, namun terus-menerus kembali ke media sosial. Jawabannya cukup mudah. Titik ini kayaknya nih harusnya. Terus pakai paragraf baru boleh. Apa yang kamu rasakan? Ini harus dijelaskan nih. Apa yang terus yang dirasakan nih? Gitu. Baru paragraf penutup. Nah, kalau dilihat ini jumlah halaman katanya baru 390 ya. Jadi masih kurang separuh mungkin dari ketentuan yang Bu Lutfi tetapkan sekitar 600 sampai 700 kata. Nah,
bagaimana supaya bisa menambah? Nah, ini bagian sini bisa nih beri cerita yang banyak, gitu, ya. Nah, begini. Jadi untuk memperluas pembicaraan, gini. Apa yang kamu rasakan itu diceritakan lagi, ada 2-3 paragraf atau 4 paragraf, nah baru nanti diberi simpulan. Jadi lihatlah sekitar, mulailah mengobrol. Kalau ini misalnya bagian dari yang dirasakan, nanti berarti harus ada kata jadi di bawahnya, ini belum jadi dulu gitu. Jadi kan simpulan ya. Gitu. Mungkin ini nanti akan ada simpulan lagi kalau yang bagian paragraf terakhir ini masih sesuatu yang bisa dirasakan. Gitu ya. Jadi sementara dicari-cari bagian ini yang bisa ada peluang untuk ditambah penjelasannya. Mana lagi ya terus ya. Ya itulah. Jadi ini masih 390, sampai harus banyak-banyak menambah. Ini baru ini yang ditemukan ya, belum dijelaskan secara rinci. Atau ada cara lain supaya pembicaraan kita bisa bertambah lebar atau untuk menambah hal yang dibicarakan, berarti mengaitkan FOMO itu dengan hal yang lain, gitu. Entah dengan karakter, entah dengan kesia-siaan waktu, entah dengan kehilangan mencari peluang dan sebagainya. Itu bisa. Oke, itu untuk isi. Sementara supaya tidak lupa, ini bagian yang bahasa ya, bahasanya ya. Kita lihat dulu, ini yang jelas harus diubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam situasi pandemi ini, membuat kita sebagai remaja memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bermain nih. Situasi pandemi seperti ini harusnya gitu ya. Situasi pandemi seperti ini membuat kita sebagai remaja memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial, bukan hanya untuk mengisi waktu senggang, tetapi juga melainkan. Kalau bukan hanya, berarti sini pasangannya melainkan. Untuk mengisi kebingungan, tipe ini ya, jangan tipe loh. Tipe itu kesalahan yang seharusnya tidak ada. Karena nggak tahu mau ngapa-ngapain. Nah, ini kalau memang dibikin bahasa yang tidak baku, berarti harus dicetak miring. Kegiatan normal yang ini tidak berjalan seperti biasanya. Oke, kebanyakan remaja seperti saya menghabiskan hampir setengah hari untuk mengecek ataupun sekadar scroll. Ini repot nih. Ini kalau memang hati paksakan untuk hadir, berarti harus menulisnya begini. Tapi harusnya dicari nih, scroll itu apa tuh? Ya, supaya tidak begini, nulisnya scroll kan susah tuh ngomongnya tuh. Bacanya juga susah. Kecenderungan bermain media sosial kadang membuat sebagian dari kita merasa stres ataupun sakit hati, ataupun digabung ya. Seperti halnya ketika teman-teman kita pergi ke suatu pesta, tetapi kalau sudah ada tetapi tidak usah koma, kita tidak diundang itu digabung, ataupun ikut turut acara tersebut, kita sakit hati. Harusnya gitu ya. Maksudnya gimana caranya membuat pada kalimat ini yang dimaksud adalah kita sakit hati karena tidak diundang. Ataupun sahabat kita ini kenapa nggak perlu juga koma nih. Pergi liburan, namun tetapi ini bisa nih. Tetapi kita tidak bisa ikut karena acara keluarga atau hal-hal ini diberi tanda hubung. Nah, intinya itu sakit hati ya. Di sini juga bisa ditambah nih kayaknya, ditambah dengan contoh yang lain gitu. B ini kan baru 3 kalimat, 1, 2, 3. Nah, apalagi ini yang membuat kita itu merasa sakit hati ketika bermain media sosial. Bisa jadi 2 paragraf lagi tuh. Oke? Keadaan seperti itulah yang biasa dikenal dengan FOMO. Nah, penulisan ini kan penulisannya untuk bahasa ya. Kalau kita menggunakan bahasa asing berarti penulisannya harus huruf italik atau huruf dimiringkan ya. FOMO adalah perasaan nih. FOMO ini yang benar pakai yang mana nih? Yang huruf kapital semua atau kapital dan huruf kecil? Ini juga harus konsisten.
Perasaan takut ketika orang lain bersenang-senang tanpamu. Memiliki, jangan punya ya, memiliki kehidupan yang lebih baik dari kamu. Biar tidak terlalu ini sih, tidak terlalu nggak baku banget. Memiliki kehidupan lebih dari kamu atau mengalami hal-hal yang lebih baik daripada gabung ya. Kamu dan kamu merasa tidak mau ketinggalan atau merasa ingin melebihi dia. Perasaan ini mungkin menimbulkan rasa iri, stres, kecewa, dan lain-lain. Oke. Sadar atau tidak, beberapa dari kita mungkin mengalami ini di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ini kata tetapi tidak boleh digunakan untuk mengawali kalimat ya. Namun, tahukah kalian kalau FOMO juga bisa menyebabkan permasalahan psikologis pada diri kita? FOMO seringkali membuat kita ingin selalu terhubung dengan orang lain. Sehingga, kata sehingga juga tidak bisa digunakan untuk mengawali kalimat. Kita selalu mengecek laman media sosial untuk mengikuti kegiatan mereka dengan dalih tidak ingin ketinggalan momen bersama mereka. Namun lagi nih. Hal itulah yang membuat kita semakin iri. Nah, iri ini bisa dikaitkan dengan kita ini boleh iri enggak, iri itu sebenarnya yang iri yang positif itu yang mana, ini iri yang negatif. Nah, itu bisa dikembangkan ke situ biar pembicaranya lebih luas. Ya kan, ini kan tadi baru 390, 385 malah sekarang. Untuk mencapai 600 halaman 600 kata itu perlu pengembangan di tempat-tempatin seperti ini tadi ya. Namun hal itu juga, ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita memilih kata-kata yang kira-kira enggak berulang kali gitu loh. Ini kan sudah namun. Cobalah diubah supaya lebih variatif. Namun hal itu bukan sesuatu yang baik. Nah ini karena juga nggak boleh digunakan untuk mengawali kalimat ya. Kita menjadi tidak hear and know isi apa ini? Pokoknya kalau ini memakai huruf harus hadir huruf bahasa asing berarti harus di italik. Seperti halnya kita menjadi fokus bermedia sosial dan menjadi kehilangan momen berharga in real life. Ini juga. Oke. Nah, sip. Jadi bagaimana kita memfokuskan kehidupan pada the real ini kurang L ya. Kurang L. Kan yang dimaksud adalah dunia bukan kata ya. Bukan pada media sosial dan terus-menerus tuh kata ulang ya. Kembali ke media sosial. Jawabannya cukup mudah. Coba luangkan waktu sebentar saja untuk membayangkan hal-hal di atas, dipisah ya. Hal-hal di atas, koma. Ini apa diambil di atas ya? Diambil di atas, tidak jelas nih. Coba nanti Kayla dibetulin apa ini. Di atas diambil itu harusnya digabung sih, tapi maksudnya apa ini? Sedih bukan? Apa yang kamu rasakan? Ini tambahin di sini ya, jangan lupa tadi. Jadi lihatlah sekitar, mulailah mengobrol dengan keluargamu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Mungkin seringkali beberapa anggota keluarga membutuhkan bantuan akan hal itu dan seringkali kita tidak menyadarinya. Boleh, silakan. Ini kalau bukan simpulan berarti nanti harus ada simpulan ya. Kalau ini masih bagian dari apa yang kamu rasakan. Di sini nih, nambahin di sini. Mulailah kerjakan tugasmu dan beberapa deadline. Ini kan karena kita pakai bahasa asing harus huruf harus di italik. Hal-hal itulah yang bisa membuat kalian jauh dari media sosial. Karena kalian sibuk dengan kalian sendiri, bukan pada kehidupan orang lain. Ini kayaknya yang perlu ditambahkan juga bahwa media sosial itu kita fungsikan seperti apa ya, gitu supaya bermanfaat. Media sosial kita fungsikan seperti agar bermanfaat. Oke, ini juga bisa digunakan untuk menambah isi dari apa yang kita opinikan. Ini materinya menarik ini. Jadi
apa yang sudah jadi masukan dari Bu Lutfi tadi, coba dikerjakan supaya bisa menjadi tulisan yang menarik. Ini sementara untuk bahasa juga sudah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan, mau dibetulin lagi bahasanya boleh. Tapi ini untuk urusan teknis, penulisan, kata-kata, kata penghubung, nah kan udah tadi ya. Huruf kapital, huruf besar, huruf kecil, udah tadi. Disambung, dipisah, itu kan juga sudah. Baik, ini analisis saya akan menggunakan untuk menjelaskannya atau memberikannya ke teman yang lain agar juga menjadi contoh penulisan. Saya harap bisa menyimak dengan baik dan bisa mulai membetulkan tulisan masing-masing gitu ya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.